Inilah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami, dan akan menjadi jalan bagi kami untuk beroleh kehidupan yang kekal ya Tuhan. Akan menjadi terang bagi jalan-jalan kami ketika kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Malam hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu, Allah Roh Kudus, mengajari hati kami, pikiran kami yang terbatas, sehingga kami mengerti firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hari-hari hidup kami di tengah-tengah kesementaraan di dunia ini. Tujuh berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Kita membuka firman Tuhan malam hari ini dari Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita akan baca secara bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat 28. Amin. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita akan baca secara bersama-sama. 2 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan lihat firman Tuhan ini dalam 3 bagian. Yang pertama, kita akan lihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Selanjutnya nanti yang kedua, untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, bagi siapa ini terjadi. Ini yang mau kita lihat pada malam hari ini. Sekitar 2 tahun yang lalu lebih kurang, seorang teman saya mengajar di Primbana. Anaknya tiba-tiba divonis kena leukemia, Bapak Ibu Saudara. Masih kelas 4 atau 5 SD pada waktu itu. Jadi ketika ini divonis oleh dokter leukemia, maka tentu bisa kita pahami bersama apa yang dirasakan oleh kedua orang tua. Kalau anemia mungkin tidak terlampau pening kita memikirkannya. Tapi kalau namanya udah leukemia, ini jarang sekali yang disembuhkan. Kanker darah. Dan dibawa ke berbagai dokter spesialis. Dan akhirnya memang mereka kehabisan energi dalam hal uang. Maka akhirnya dibawalah ke Adam Malik Medan. Dan di sana menggunakan BPJS. Sampai akhirnya karena terus di kemo, akhirnya anak ini udah botak, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya lihat ibu ini kuat. Dan memang akhirnya sekitar lebih kurang beberapa bulan setelah kejadian itu, maka akhirnya anak ini meninggal dunia. Dan kami dari guru-guru Primbana waktu itu datang melayat. Saya disuruh menyampaikan sepatah 2 kata untuk memberikan kata-kata penghiburan. Saya pun bingung mau menyatakan apa, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu apa yang mesti saya katakan. Karena namanya kehilangan anak itu sesuatu yang tidak mudah. Maka saya teringat dengan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka saya katakan itu ketika menyampaikan kata-kata penghiburan. Ibu, saya katakan, kita tahu Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau ibu tanya saya apa kebaikannya dari peristiwa ini, saya pun tidak tahu kalau hari ini ibu tanyakan. Tetapi kalau ditanya apa kebaikannya, maka yang tahu apa kebaikannya itu waktu yang akan menjawabnya. Dan saya tidak berani mengatakan ini tidak benar, sebab ini firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan akan mendatangkan kebaikan. Jadi adakah di antara kita berani mengatakan itu tidak mendatangkan kebaikan? Saya pikir nggak ada yang berani. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan pada waktunya nanti sesuai dengan waktu Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun hari ini bagi kita mungkin mendatangkan sesuatu yang memalukan, mungkin mendatangkan sesuatu yang membuat kita bisa naik gula darah kita, naik kolesterol kita hari ini memikirkannya. Tetapi suatu ketika nanti akan mendatangkan kebaikan, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Kita akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita akan lihat contoh peristiwa di mana Allah turut bekerja, baik dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Yang pertama, Kejadian 45 ayat 5. Coba satu orang bacakan Kejadian 45 ayat 5. Apakah yang menjadi peristiwa di mana Allah turut bekerja di dalamnya? Kejadian 45 ayat 5. Satu orang. Firman Tuhan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya, ini pernyataan Yusuf ketika ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Maka dikatakannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan susah hatimu, sebab aku duluan ke tanah Mesir ini bukan karena kau jual, bukan karena kesalahanmu, tetapi akhirnya kalaupun engkau menjual aku ke tanah Mesir ini adalah pekerjaan Allah. Untuk apa? Untuk suatu hari nanti memelihara bangsa kita. Nah ini kalau misalnya kita lihat bahwa Allah turut bekerja. Kita lihat kejadiannya beberapa waktu yang lampau, bahwa Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian akhirnya dia dikeluarkan dari sumur, kemudian akhirnya dia dijual kepada orang yang sedang perjalanan ke Mesir. Akhirnya Yusuf sampai tiba di tanah Mesir, dan setelah melalui beberapa peristiwa akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri, dan terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Maka akhirnya anak-anak Yakub yang telah menjualnya datang ke tanah Mesir untuk mencari bahan makanan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf berani mengatakan, Allah yang menyuruh aku duluan kemari sebelum kalian datang. Jadi nggak usah susah hatimu ketika melihat aku, ketika jumpa dengan aku hari ini, karena saudara-saudaranya ketakutan. Dulu kami jual ini Yusuf, kalau hari ini bisa kami nanti yang menjadi masalah ketika kami datang kepadanya. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah inilah yang dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Ayub pasal 1 ayat 12. Inilah bukti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayub 1 ayat 12. Satu orang bacakan bagi kita. Ayub 1 ayat 12. Firman Tuhan, Ya. maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunianya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menguruskan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapanku. Ya. Kita tahu bagaimana Ayub, dia hidup saleh dan jujur, menjauhi kejahatan. Dia orang kaya yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis oleh seizin Tuhan, ingat ya, iblis oleh seizin Tuhan akhirnya memberikan satu pencobaan yang begitu luar biasa.
Ingat seizin Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Inilah arti Allah bekerja. Artinya Allah tahu bahwa Ayub mengalami satu peristiwa yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita pahami bersama. Allah turut bekerja di dalam penderitaan yang dialami Ayub. Allah turut bekerja di dalamnya. Inilah contoh peristiwa di mana Allah turut bekerja. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Yunus pasal 1 ayat 17. Ayo satu orang bacakan. Yunus 1 ayat 17. Maka atas menentukan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Iya, di situ dikatakan atas sepenentuan Tuhan. Ini artinya ikan besar itu datang, itu bukan suatu kebetulan. Itu atas ketentuan Tuhan. Kenapa akhirnya diadakan undi di atas kapal tersebut? Ketika datang badai yang begitu besar, orang-orang di atas kapal yang menuju Tarsis itu ketakutan semua di atas kapal. Akhirnya dilakukan undi. Siapakah di antara kita yang sudah melakukan hal yang tidak benar, maka akhirnya badai ini menimpa kita? Dia lakukan undi, diundit. Siapa yang dapat nanti, dia yang akan dicampakkan ke lautan. Begitu dilakukan undian, ternyata Yunus yang kena undi. Ini kan sepenentuan Tuhan. Kenapa mesti Yunus yang kena undi? Selanjutnya Yunus dicampakkan ke dalam lautan. Begitu dia masuk ke laut, atas sepenentuan Tuhan datanglah seekor ikan menelan Yunus bulat-bulat. Untung pun ditelan, enggak dikunyah. Kalau dikunyah hancur berantakan. Tapi dia ditelan sampai akhirnya dia berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan ini menjadi suatu tanda di dalam perjanjian baru. Inilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat misalnya di perjanjian baru, contohnya Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai 3. Ayo satu orang bacakan. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa kau akan berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Iya, ada seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, dia ini buta sejak lahir, oleh karena dosa siapa ini? Dosanya kah atau dosa orang tuanya maka dia buta dilahirkan? Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Bukan dosa orang tuanya, bukan juga dosa anaknya, tetapi karena pekerjaan Allah mau dinyatakan. Nah, ini berarti kalau buta pun anak ini tadi, ini atas sepenentuan Allah. Ini artinya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, Lukas pasal 1 ayat 20. Contoh di dalam perjanjian baru. Ayo satu orang bacakan Lukas 1 ayat 20. Firman Tuhan, Ya. sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Iya, ada malaikat menemui Zakaria. Zakaria dan Elisabet yang adalah kerabat dari Maria. Elisabet ini seorang yang mandul. Zakaria seorang imam. Tetapi suatu ketika malaikat menampakkan diri kepada Zakaria bahwa istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi pada waktu itu dikatakan Zakaria sepertinya kurang percaya dengan perkataan malaikat itu, sehingga ia mengalami kebisuan. Berapa lama Zakaria bisu? Lebih kurang 9 bulan, Bapak Ibu Saudara. 9 bulan Zakaria bisu, karena dikatakan engkau akan bisu sampai nanti pada harinya itu dinyatakan bagimu. Maksudnya sampai pada harinya nanti anakmu Yohanes Pembaptis lahir ke tengah-tengah dunia.
Nah, ini. Jadi kalau misalnya dipahami, bertemu malaikat kok jadi bisu, ini kan sesuatu yang mengerikan. Harusnya bertemu malaikat Tuhan dapat berkat yang luar biasa. Ini bertemu malaikat Tuhan bisa mendatangkan kebisuan, tak bisa ngomong selama 9 bulan lamanya. Tetapi ternyata Allah turut bekerja di dalam kebisuan daripada seorang Zakaria. Yang terakhir satu lagi contohnya di dalam Perjanjian Baru. 2 Korintus 12 ayat 7. Coba satu orang bacakan. 2 Korintus 12 ayat 7. Dengan Tuhan, dan supaya aku jangan menyingkirkan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Iya, ini rasul besar, Rasul Paulus. Tuhan menitipkan sesuatu di dalam tubuhnya yang disebut duri dalam daging. Memang banyak sekali terjemahan-terjemahan, banyak kali penafsiran-penafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah suatu kebutaan yang pernah dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan perasaan Rasul Paulus sebagai seorang rasul besar, supaya dia tidak menjadi sombong, supaya tidak menjadi tinggi hati, maka ditaruhkan sesuatu di dalam hatinya. Dia sebagai rasul besar, tetapi ada satu titipan Tuhan di dalam dirinya. Itulah yang disebut duri dalam daging. Supaya apa katanya? Supaya jangan sombong, supaya jangan tinggi hati. Bahkan atas sepenentuan Tuhan, Rasul Paulus masuk di dalam penjara di kota Filipi. Bayangkan, rasul besar, ada satu penyakit yang dititipkan Tuhan. Rasul besar masuk penjara sekian waktu lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau melihat bagian berikut. Dan sekarang kita lihat dulu diri kita. Adakah sesuatu peristiwa yang kita pahami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita? Ini mesti kita pahami, Bapak Ibu Saudara, supaya akhirnya kita oh, ini rupanya maksud Tuhan. Adakah Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam perjalanan hidup kita yang tidak suruh Tuhan kita kerjakan, akhirnya kita mengerti ya, bahwa inilah maksud Tuhan? Nah, ini menjadi penting kita pahami bersama-sama. Sekarang yang kedua, kita lihat. Tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang kedua, untuk apakah Allah bekerja dalam segala sesuatu? Untuk mendatangkan, apa tadi dikatakan? Untuk mendatangkan kebaikan. Sekarang mau kita lihat kebaikan seperti apa yang didatangkan Tuhan kepada tokoh-tokoh, baik di Perjanjian Lama, baik di Perjanjian Baru, sehingga akhirnya kita dapat tarik kesimpulan bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kebaikan seperti apakah yang datang lewat peristiwa-peristiwa yang umumnya adalah penderitaan ini? Yusuf, kita baca Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Apakah kebaikan yang dikerjakan itu? Ayo satu orang bacakan. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah tetap mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup suatu bangsa besar. Iya, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Itu yang dikatakan. Kamu telah merancangkan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi kalau ada orang merancang kejahatan bagi kita, yakini saja Tuhan akan mengubahnya itu menjadi satu kebaikan. Bapak Ibu Saudara, sekitar lebih 1 tahun kami terus hidup dalam satu ketidaknyamanan. Itu
Udah reka-rekaan yang jahat itu sebenarnya dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, entah pun manusia yang mengerjakan itu supaya kami tidak nyaman tinggal di sana. Tapi kenyataannya Tuhan mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan. Ini penting kita pahami supaya akhirnya kita tidak pening dengan reka-rekaan yang nggak benar di dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali kejadian-kejadian, tetapi Yusuf mampu memahaminya. Kalau engkau reka-rekakan yang jahat, ternyata Tuhan mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan. Kepada siapa? Bukan hanya kepada Yusuf, bahkan kepada bangsa yang besar ini. Itulah kebaikan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi apa yang dialami Yusuf pahit sebenarnya. Mulai dari dijual, dibenci saudara-saudaranya, kemudian dijual, kemudian ke rumah istri Potifar, difitnah, masuk penjara, dari penjara keluar, kemudian menafsirkan mimpi daripada Firaun, dan akhirnya dia diangkat menjadi perdana menteri. Kemudian saudara-saudaranya dari Kanaan datang karena kelaparan terjadi di sana. Akhirnya itulah kebaikan yang Tuhan rancang. Bisakah kita memahami itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mengiring Yesus di dalam kehidupan kita? Yusuf mampu memahami itu. Kemudian Ayub 42 ayat 5. Inilah kebaikan yang didatangkan oleh Tuhan bagi Ayub. Coba kita baca Ayub pasal 42 ayat 5. Apa kata firman Tuhan? Silakan. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Iya, ini pernyataan Ayub ini setelah dia menarik kembali kata-katanya. Sebab ketika Ayub dicobai dengan begitu luar biasa, saya pikir nggak ada penderitaan yang melampaui penderitaan Ayub lah. Habis anak-anak, kekayaan habis semuanya. Datang penyakit yang luar biasa. Istri yang harusnya menopang menjadi merongrong, istri yang harusnya mendorong menjadi merongrong. Saya pikir nggak ada penderitaan yang lebih parah dari Ayub ini. Apa yang kita alami ada seperti ini kan enggak? Kok banyak kali kadang-kadang keluhan kita di hadapan Tuhan. Tapi yang menjadi poin pentingnya di sana, Ayub temukan Tuhan melalui penderitaan. Ini udah menderita kita, nggak jumpa sama Tuhan. Kan menderita 2 kali kita. Memang sekali pernah Ayub mengatakan, mengutuki hari lahirnya. Kenapa lah aku lahir Tuhan, kau menderita kali hidup ini. Enggaknya orang disalahkannya, enggak. Kenapa lah aku lahir, kira-kira begitu. Ada semalam saya nonton film Karo, engkai maka aku tubuh katanya. Kira-kira itulah itu. Engkai maka aku tubuh. Ada berat naring larbaban, kan ngeri ini, berat larbaban ngeri itu. Berat tapi gak ada beban, maksudnya gak ada yang mau dipikul. Berat hidup. Ini kita gak ada yang kita pikul-pikul tiap-tiap hari di bahu kita ini, tapi kok berat kali hidup ini kita pikir. Kira engkai maka aku tubuh. Ini perkataan Ayub sebenarnya ini. Kira-kira kenapa aku dilahirkan Tuhan kalau menderita kalinya hidup ini? Tapi akhirnya Ayub menarik perkataannya itu, menyesali perkataannya. Dan akhirnya apa dikatakannya? Kalau dulu Tuhan hanya dari orangnya ku dengar tentang kamu, tentang engkau Tuhan. Tapi hari ini kutemukan engkau melalui penderitaanku. Jadi kalau kita menderita, kita mengalami banyak pergumulan, maunya di situ kita temukan Tuhan. Ini enggak udah menderita sepanjang hidup, enggak ditemukan Tuhan. Menderita 2 kali jadinya. Jarangnya orang menemukan Tuhan melalui kebahagiaan diberkati Tuhan. Begitu kira-kira maksud saya. Kalau melancarnya semua, jarang orang temukan Tuhan di situ. Jadi kalau datang penderitaan, sebenarnya itu cara Tuhan memperkenalkan diri bagi kita dan cara kita mengerti tentang Tuhan lebih dalam. Apakah sebelumnya Ayub nggak percaya? Luar biasa, dia saleh, dicatat di ayat 1. Dia saleh, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Tapi ternyata itu pun belum cukup di dalam pengenalan akan Tuhan. Lagu Amazing Grace itu diciptakan oleh seorang bapak yang kehilangan semua di dalam hidupnya. Amazing Grace. Apa artinya itu? Saya pun tak ngerti bahasa Inggris. Amazing.
Nah, itu amazing itu kan, waduh luar biasa, grace, anugerah kan kira-kira begitu. Keajaiban, anugerah yang luar biasa. Kapan dia temukan? Saat penderitaan begitu luar biasa dalam hidupnya, bukan saat kebahagiaan datang. Jadi bersyukur kalau menderita, temukan Tuhan di sana. Jangan menderita Tuhan tak ditemukan, ya rugi 2 kali kehidupan. Melalui penderitaan temukan Tuhan. Itulah kebaikan yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan Ayub. Kemudian Yunus. Tadi kebaikan apa yang dikerjakan Tuhan? Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3a. Coba bacakan satu orang. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3a. Ayo, baca dengan tegas. Firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Iya. 2 kali ini perintah datang kepada Yunus. Pertama datang, iya Tuhan katanya, tapi lari dia. Ke Niniwe, lari ke Tarsis. Tetapi setelah peristiwa ia ditentukan Tuhan ditelan ikan, maka datang firman Tuhan sekali lagi kepadanya. Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Maka akhirnya Yunus tahu dengan panggilannya. Ini kita yang melayani Tuhan ini. Kalau sudah diberikan satu pelayanan yang dipercayakan Tuhan, entah apapun mau dikerjakan, kalau dipercayakan, terima dengan sukacita, damai sejahtera. Ini Yunus kan udah terbukti. Kadang-kadang memang ada hamba Tuhan pun mesti dilibas Tuhan juga dulu, baru dia, oh ini rupanya panggilanku. Sebelum dilibas, kadang-kadang gak mengerti juga. Dan luar biasanya Yunus semakin sadar dengan panggilannya untuk melayani Tuhan. Saya pikir ada satu peristiwa yang cukup juga bagi saya untuk membuat saya semakin rindu terus untuk mengerjakan pelayanan, walaupun beratnya ini, berat, nggak mudah ini. Seperti yang bilang Pak Gembala tadi malam di khotbah ringan. Kalau bagi-bagi pendeta-pendeta besar sana, ya memang banyak kali yang pula yang nikmati. Tapi kalau seperti saya dengan pendeta Nelson, jangankan di Medan, di Padang Bulan pun tak terkenal dibilang Pak Gembala. Memang enggak. Siapa yang kenal? Aku katanya Aguero. Ya, Aguero kenal dengan kami, ya. Tapi siapa Aguero? Kan begitu. Bapak Albertnya yang kenal kami. Bapak Cia, Milda, Pak Tere yang kenal kami. Siapa? Oh, ke pendeta-pendeta besar sana. Sekali dia naik mimbar, pulang udah segar. Tapi ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan sadarnya kita panggilan kita sebagai hamba Tuhan seperti Yunus, sadar dia panggilannya, maka lewat pertobatan Yunus, lewat kebaikan yang dikerjakan Tuhan itu, bertobat satu kota Niniwe. Fokusnya sudah bukan lagi dirinya, tapi jiwa-jiwa yang menjadi fokusnya. Mari kita sesuai dengan khotbah tahunan kita, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Seperti Yunus, akhirnya dia mengerti panggilannya sebagai hamba Tuhan. Walaupun sakit kepalanya karena panasnya terik matahari, diceritakan itu di dalam kitab Yunus ini. Tapi dia terus mengerjakan pekerjaan itu. Dan yang luar biasanya, ketika dia 3 hari 3 malam di perut ikan, ini merupakan satu cerita besar di perjanjian baru. Maka ketika orang-orang Farisi Yahudi meminta tanda kepada Yesus, tidak ada lagi tanda bagimu selain tanda Yunus. Apa artinya? 3 hari 3 malam lamanya anak manusia akan ada di perut bumi, dan dia akan bangkit dari antara orang mati. Artinya Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, ini menjadi berita besar di perjanjian baru. Yesus 3 hari 3 malam di dalam kubur dan akhirnya bangkit dan memenangkan jiwa-jiwa yang begitu besar. Seperti Yunus memenangkan kota Niniwe. Itulah kebaikan yang dikerjakan oleh Tuhan. Sekarang kita lanjut yang cerita di perjanjian baru tadi.
Seorang yang buta sejak lahir, apalah kebaikannya buta? Coba bayangkan. Ini enggak cerita si buta dari gua hantu pula. Cerita si buta dari gua hantu, buta dia tapi akhirnya dia menjadi tokoh yang begitu hebat, luar biasa. Itu hanya cerita fiktif, enggak fakta itu hanya cerita karangan semata. Tapi kebutaan yang dialami oleh seorang pemuda ini, seorang anak sejak kecil ini, apa kebaikan yang dikerjakannya? Coba baca di dalam Yohanes 9 ayat 9 ayat 3b. Yohanes 9 ayat 3b. Itulah kebaikan yang dikerjakan. Apa? Yohanes 9 ayat 3b. Firman Tuhan, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Iya, lewat kebutaannya pekerjaan Allah menjadi nyata. Lewat kebutaannya pekerjaan Allah menjadi nyata. Apa pekerjaan Allah yang menjadi nyata itu? Ayat 38. Coba baca ayat 38. Yohanes 9 ayat 38. Ayat 38 baca. Ya. Aku percaya Tuhan, lalu dia sujud menyembahnya. Iya. Yang buta tadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan dikatakan dia sujud menyembah. Ini yang saya selalu maksudkan tadi dari awal. Melalui peristiwa penderitaan ditemukannya juru selamat dalam hidupnya. Ketika dia buta, kalau tadi dia nggak buta, entah nggak ketemunya pun dia sama Tuhan, kira-kira begitu. Tapi kebutaannya mengantarkan dia kepada juru selamat. Jadi kalau kita menderita di bidang ekonomi, menderita penyakit, menderita entah pun ada kejadian di tengah-tengah keluarga, itu penderitaan akan datangkan kebaikan. Ayub yang dimaki istrinya pun ternyata mendatangkan kebaikan bagi dia. Ayub saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya Zakaria. Tadi dikatakan berapa lama Zakaria bisu? 9 bulan lamanya. Lukas pasal 1 ayat 63. Coba kita baca Lukas pasal 1 ayat 63. Ayo satu orang. Firman Tuhan, Ya. ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Ayat 64. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Iya. Semenjak malaikat menyampaikan kepada Zakaria engkau akan memiliki anak, itulah di situ percakapan itu. Kapan terbuka mulut Zakaria? Pas lahir itu Yohanes Pembaptis. Lama ini 9 bulan ini bisu. Tapi apa kebaikan yang dikerjakan? Ayat 67. Baca ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Iya. Penuh Zakaria ini yang seorang imam ini dengan Roh Kudus yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Dan yang paling luar biasanya, anak yang dilahirkan oleh Elisabeth siapa? Yohanes Pembaptis. Ini menjadi jalan bagi Kristus untuk memulai satu pelayanan. Maka kata Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan akhirnya Yohanes membaptis. Dan siapa yang dibaptis pada waktu itu? Yesus dibaptis di Sungai Jordan. Nah inilah bisu selama 9 bulan, tapi menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarganya, bagi banyak orang. Ini, mari pahami. Kita sakit masih 2 hari pun langsung kita udah luntang lantung kita jadinya. Hari ini maksud saya, memang itulah keterbatasan kita memahami. Tapi Zakaria bisu selama 9 bulan, akhirnya datang kebaikan. Dan yang terakhir adalah Paulus. Apa kebaikan yang dikerjakan? Tuhan menitipkan duri dalam daging supaya aku tidak tinggi hati. Ini ternyata ada maksud Tuhan menitipkan duri dalam daging itu supaya Paulus tidak menyombongkan diri, supaya dia
terus berseru kepada Tuhan, bahwa dikatakan di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab kalau aku lemah, aku menjadi kuat. Kenapa? Tuhan hadir di dalam kelemahannya itu. Jadi bagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini masih ada titipan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sepertinya berupa penderitaan. Apa itu? Ekonomi yang masih seret. Apa itu? Mungkin anak-anak tidak seperti yang diharapkan. Apa itu? Jemaat yang harus disurati dulu baru datang. Ini bagi para gembala, para hamba Tuhan. Itu titipan Tuhan yang akan membuat kita semua menjadi pribadi yang lebih terarah di dalam bersandar dan berseru kepada Tuhan. Sebab ini semua bergumul ini. Semua bergumul. Hamba Tuhannya ikut bergumul, jemaatnya ikut bergumul, semuanya sama-sama bergumul. Tetapi ternyata pergumulan yang dititipkan Tuhan tujuannya untuk kebaikan. Ini yang kurang kita memahaminya. Kurang kita memahaminya bahwa titipan-titipan Tuhan itu ternyata semua demi kebaikan kita. Ujian namanya, ujian iman. Kalau dulu kita sekolah SD, ada ujian, tek sampai kelas 6, ada ujian nasional, lulus, naik ke SMP. 3 tahun, selama 3 tahun ada ujian UTS, ujian semester, ganjil genap. Terus ada lagi ujian akhir sekolah, baru lagi ujian nasional, naik tingkat ke SMA. Selama 3 tahun ujian, naik lagi ke perguruan tinggi. Ujian di perguruan tinggi, selesai S1, naik S2. Kalau mau S2, naik ke S3. Kalau mau S3, dan seterusnya. Ternyata naik. Nah, kalau nggak ada ujiannya nggak naik. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah Pak Ginting, itu ujian itu. Tapi kalau untuk ujian perlu apa? Perlu belajar. Amel udah ujian? Belum? Kapan ujian? UTS sudah? Udah. Kalau mau ujian besok belajar nggak? Belajar ya, karena nggak tahu apa ujian soalnya. Nggak tahu soalnya, maka belajar. Kalau tahu soalnya kan tinggal dicatati. Kita pun nggak tahu entah apa yang terjadi besok ini. Besok, lusa, seminggu, 2 minggu, sebulan, nggak tahu kita apa yang terjadi. Maka kalau nggak tahu apa yang terjadi, belajar. Sama siapa? Sama pemilik kehidupan. Tuhan, aku belajar samamu Tuhan. Besok aku mau ujian. Ini enggak ada siswa berdoa dia. Mau ujian berdoa dia mau ujian. Tuhan, ingatkan aku pelajaranku. Tak belajar dia semalam. Apa mau diingatkan Tuhan? Kira-kira begitu maksudnya. Kadang-kadang kita kan perintahku sebelum ujian silakan berdoa. Berdoa lah dia. Tuhan, ingatkan aku materi yang sudah aku belajar. Untung gak dicontoh. Apa kau belajar kau rupanya katanya? Enggak ada dipelajari. Apa mau diingatkan Tuhan? Tapi kalau udah ada kita pelajari semalam, diingatkan Tuhan kita apa yang kita bahas itu. Ini enggak pas datang malapetaka itu, kesulitan itu baru kita Tuhan kita bilang. Padahal sebelum-sebelumnya enggak pernah kita berseru kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Datang masalah baru teriak-teriak. Nah, ini yang menjadi masalah. Boleh kita teriak saat datang masalah, tapi teriakannya apa tuh? Katakan aku sungguh berserah sesuai dengan firman-Mu bahwa semua ini akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang menjadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Tadi dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Ini baginya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Itu dibilang ya, bagi yang mengasihi Dia. Yaitu katanya lagi, bagi yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Ini memang ini penting. Bagi siapa ini terjadi? Maksudnya kebaikan ini. Kebaikan ini terjadi bagi yang mengasihi Dia. Kalau enggak mengasihi Tuhan, enggak paham pun dia kalau itu kebaikan. Itu maksudnya.
Bagi orang yang tak mengasihi Tuhan, yang tidak mau masuk di dalam rencana Tuhan, kalau ada penderitaan, kira-kira itu berkat atau malah petaka? Malah petaka itu, kalau bagi orang yang tak mengasihi Tuhan. Asal ada sesuatu yang enggak seperti yang dipikirkannya, kalau bagi yang tak mengasihi Tuhan, itu malah petaka. Kalau ekonomi sulit, membuat hidup ini menjadi semakin mengerikan. Kalau anak-anak tidak seperti yang dipikirkan, membuat menjadi sulit kita menjalani kehidupan. Kalau situasi makin berat, membuat kita semakin sulit berpikir normal. Tapi bagi orang yang mengasihi, ini memang kuncinya di sini. Mendatangkan kebaikan bagi, katanya. Yang pertama, bagi yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Orang-orang percaya. Bagi siapa? Bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita terpanggil enggak untuk masuk dalam rencana Allah? Sebab banyak yang terpanggil juga, tapi sedikit yang terpilih. Nah ini, apakah kita sebagai jemaat Tuhan di GKRI memang sungguh-sungguh terpanggil untuk menjadi jemaat? Tanyakan diri kita. Buktikan lewat kehadiran kita. Saya pikir itu. Kalau masalah akan selalu ada, tapi masalah itu mengajari kita untuk lebih baik ke depannya. Tak ada hidup tanpa masalah. Sehingga Pegadaian pun berkata, apa kata Pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kan itu bilang Pegadaian. Ya kok Pegadaian pun bisa ngomong gitu, apalagi kita. Mengatasi masalah tanpa masalah, walaupun banyak yang nangis juga yang menggadaikan tadi, tak tertebus. Sekian belum lama kami menikah sama Kristi, cincin pernikahan mesti pergi dia. Cincin saya dulu yang sekolah, dari jari manis saya ini, pergi dia sekolah. Nah, kita pikir cuma cincin saya yang sekolah. Enggak juga. Cincin yang kedua pun sekolah juga. Kenapa? Sulit ekonomi. Sebab kenapa? Hamba Tuhan yang tak terkenal. Terkenal. Kalau hamba Tuhan yang terkenal kan enggak tergadai cincin pernikahannya, kira-kira begitu. Khotbah tiap minggu khotbah. Tapi cincin pun bisa tergadai. Kenapa? Sulit ekonomi. Tapi yang penting cintaku tak tergadai, kan itu yang penting. Kan begitu. Kalau cincin bisa lagi nanti dibeli. Nanti ada waktunya itu, ditaruh Tuhan lagi balik cincin itu. Ya Pak Ginting, kalau cincin tergadai nggak apa-apa, yang penting cinta Pak Ginting jangan tergadai. Saya bilang sama ibu, dengar itu buku. Terus menjalaninya apa? Nggak sulit walaupun ada cinta. Sulit juga, sebab tak cukup cinta-cinta tadi dimakani. Cinta-cinta lapar juga. Tak bisa cinta dibilang terus dipandangi pun. Dulunya waktu pacaran sanggup nahan-nahankan lapar itu situ sampai sekian jam. Sekarang dulu sepiring berdua sanggup. Sekarang 2 piring sendiri. Maksud saya ya artinya itulah dia. Ada masalah yang begitu rumit, pelik di dalam kehidupan ini. Tapi kalau Pegadaian pun sanggup mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, maka kita orang percaya katakan masalah membuatku semakin dekat dengan Allah. Karena masalah adalah masanya Allah bekerja untuk mengambil bagian di dalam kehidupan kita, asal kita mengasihi Dia, asal kita mau masuk di dalam rencananya. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengoreksi kita, supaya kita memahami kebaikan-kebaikan yang akan dikerjakan Tuhan melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, sehelai pun di rambut kepala kita terjatuh, tidak Tuhan ketahui, semua Tuhan tahu. Maka berbahagialah kita yang menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Albert berdoa untuk firman-Nya.